dengan kita dan kita akan ada dalam perenungan pagi. Oke, baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengundang kita untuk kembali, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap penjagaan, pemeliharaan-Mu, untuk alam yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk setiap hikmat yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami mohon tuntunan, pimpinan, dan juga pertolongan Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan juga kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami untuk menuntun kami lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat menjadi fokus untuk membaca, merenungkan, dan juga mendengarkan suara-Mu. Tolong bantu kami ya Tuhan, ampuni kami, lalu tuntun dan pimpin kami agar kami juga dapat menguatkan satu dengan yang lain. Karena kami memohon dan meminta, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini kita masih ada dalam rangkaian perenungan lewat buku perenungan Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan di pagi ini tema besar kita yaitu pemimpin misionaris. Kita ada dalam firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 10 yang berfirman, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah ini, ayat ini diambil dari kisah dari Sakeus. Bapak Ibu dan sahabat orang muda di masing-masing tempat boleh melihat di kitab Lukas 19. Di sana ada kisah mengenai Sakeus dan kita boleh melihat bagaimana pemimpin misionaris atau juga pengabar kabar baik ini menjalankan misi untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan di pagi ini kita lihat, biarlah setiap orang Kristen yang tulus, yang memiliki hubungan dengan sekolah kita, bertekad untuk menjadi hamba yang setia di jalan Kristus, dan membantu setiap siswa untuk setia, murni, dan suci dalam hidup mereka. Biarlah setiap orang yang mengasihi Allah berusaha memenangkan mereka sebelum mengakui Kristus. Setiap hari mereka dapat mengerahkan pengaruh diam-diam, penuh doa, dan bekerja sama dengan Yesus Kristus, pemimpin misionaris di dunia kita. Biarlah setiap jiwa dewasa dan remaja tumbuh dalam keunggulan karakter dan pengabdian, dalam kemurnian dan kekudusan, dan hidup dengan satu pandangan tertuju pada kemuliaan Allah, agar musuh iman kita tidak menang. Biarlah ada suatu ikatan bersama dalam ikatan iman kudus kita, sehingga pengaruh kita yang bersatu dapat sepenuhnya berada di pihak Tuhan dan dapat bekerja untuk perubahan mereka yang bergaul dengan kita. Biarlah dinyatakan bahwa engkau memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan dan memiliki tekad untuk kemuliaan guru. Berusaha untuk mengembangkan dalam dirimu sendiri setiap rahmat karakter yang dengannya engkau dapat menghormati Dia yang memberikan nyawanya bagimu. Semoga kasih Kristus menjalankan kuasa yang mendesak untuk menarik orang lain ke jalan yang telah dibuka untuk dilalui oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Ketika para siswa di sekolah kita belajar untuk menyukai kehendak Allah, mereka akan menemukan bahwa hal itu sesungguhnya mudah untuk dilakukan. Jika siswa melihat cacat karakter pada orang lain, biarlah mereka bersyukur bahwa mereka telah melihat cacat ini, dan karena itu dapat berjaga-jaga terhadap hal tersebut. Engkau pasti akan melihat orang-orang yang tidak mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, tetapi yang menyukai pertunjukan dan yang sia-sia, sembrono, dan duniawi.
Satu-satunya obat untuk hal seperti ini adalah dengan memandang kepada Yesus dan dengan mempelajari karakternya. Mereka akan membenci segala sesuatu yang sia-sia dan sembrono, lemah, dan jahat. Karakter Kristus penuh dengan pengendalian diri, kesabaran, kebaikan, belas kasihan, dan kasih yang tak terkira. Dengan melihat tabiat seperti itu, mereka akan naik mengatasi hal-hal kecil dari apa yang telah membentuk mereka dan menjadikan mereka tidak kudus dan yang menjadikan mereka tidak kudus dan tidak indah. Mereka akan berkata, saya tidak akan duduk dengan orang-orang yang sia-sia, saya juga tidak akan pergi dengan orang munafik. Mereka akan menyadari bahwa dia yang berjalan dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi teman orang bodoh akan dihancurkan. Renungkan lebih dalam. Apa artinya bagi saya untuk memiliki tekad demi kemuliaan guru? Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Di pagi ini kita dituntun kembali untuk kembali memandang satu contoh dan teladan sebagai seorang pemimpin misionaris, yang mana misionaris itu sendiri adalah seseorang yang menjalankan misi. Misinya apa? Yang pertama ketika Tuhan hadir sebagai pemimpin dalam menjalankan misi ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang, sangat penting sekali ketika kita merenungkan firman Tuhan tadi, untuk ada pembaharuan karakter dan kehidupan untuk menjadi lebih setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Sehingga pengaruh dari lingkungan sekeliling, orang-orang yang kita juga mau tuntun untuk berada di jalan-jalan Tuhan, ketika mereka melihat karakter dan juga tabiat kita, mereka juga dituntun untuk dapat berubah, jangan sampai kita sendiri yang terpengaruh, sehingga kita juga dituntun untuk melakukan kesalahan atau juga dosa. Sehingga kita melihat, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita melihat perjalanan pemimpin misionaris kita dalam mewartakan kabar baik, menjalankan misi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang mana kita melihat kisah besar mengenai Sakeus, karena ayat ini adalah diambil dari salah satu perjalanan Sakeus. Banyak orang yang terhilang, bahkan masing-masing kita yang hadir juga setiap hari kita terhilang, dan sangat perlu sekali untuk terhubung dengan Juru Selamat, sehingga ketika kita melihat kehidupan Sakeus, bagaimana dengan dia punya kerinduan, ia berlari mendahului orang banyak, ia memanjat dan juga ingin hanya untuk melihat Yesus lewat, tidak untuk menyapa, tapi hanya untuk melihat Yesus saja. Tapi kita melihat bagaimana kita punya Tuhan yang sangat peka dengan kehidupan kita, sehingga ketika hanya ingin melihat saja, tapi Yesus mengenal secara pribadi dan menyapa Sakeus. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, setiap hari ketika kita diundang dalam pertemuan-pertemuan peribadatan, inilah cara Tuhan untuk menyapa kita, untuk menjangkau kita masing-masing. Dan di pagi ini kita melihat bagaimana kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke 5, Lukas 19 ayatnya yang kelima, kalau Bapak Ibu buka dalam Alkitab dan boleh membacanya, bagaimana kerinduan Tuhan untuk Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang, Tuhan rindu untuk benar-benar hadir dalam kehidupan kita, pergi ke rumah kita, bermula dari rumah tempat tinggal kita, karena di sanalah lewat kehidupan kita, kita menjangkau keluarga kita, menjangkau suami kita, menjangkau istri, menjangkau anak-anak, menjangkau saudara kita, menjangkau orang tua kita. Dan inilah yang menjadi misi kita, pertama-tama bermula dari rumah, sehingga kalau kita melihat perjalanan dari Sakeus, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ketika dia membawa Tuhan, ketika dia rindu untuk melihat Yesus, kemudian
dia akhirnya disapa dan dia dikenal, dia dibawa, eee, dia membawa Tuhan hadir ke rumahnya, maka ada perubahan tabiat dan juga karakter yang kita boleh lihat, yang awalnya tadinya dia ada dalam pekerjaan yang bukan kehendak Tuhan, akhirnya dia, melakukan perubahan yang radikal, dia mau berubah dan kalau kita lihat di ayat yang ke-8, dia katakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Jadi, hal-hal yang selama ini salah yang dia lakukan, dengan kekayaan yang dengan pekerjaan yang salah yang dia kerjakan, dia memperoleh kekayaan yang saat ini dia nikmati, dan ketika dia sadar itu salah, dia mencoba untuk memperbaiki dengan mengembalikan, keuangan yang selama ini salah yang telah dia lakukan. Jadi ada perubahan kehidupan dan, inilah ketika kita menjadi, orang Kristen, pengikut Kristus, kita juga dituntun Tuhan ketika kita menikmati Eee, keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita juga dituntun lewat kehidupan kita untuk juga dapat mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sangat menarik sekali perenungan di pagi ini, bahwa sangat sederhana tugas kita. Yang pertama-tama, kita perlu memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Karena dengan itu yang menuntun kita untuk peka, untuk dapat menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Dan langkah yang harus kita lakukan, tadi kita telah renungkan bersama-sama, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ini, adalah hal yang, sangat sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjangkau orang lain. Setiap hari mereka dapat mengerahkan pengaruh diam-diam. Jadi, yaitu pengaruh diam-diam apa? Penuh doa dan bekerja sama dengan Yesus Kristus. Nah, kadang kita mendoakan orang lain, orang tersebut mungkin tidak tahu kita dalam diam, kita berdoa bagi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang mari kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan, kepada siapa yang Tuhan mau tuntun dan pimpin gerakan hati saya untuk mengingatnya dalam doa. Karena sebelum kita, eee, mau melakukan banyak hal bagi mereka, biarlah kita dituntun untuk berdoa karena kita tidak tahu kebutuhan hati mereka yang terdalam, hanya Tuhan yang tahu. Sehingga untuk menjalankan misi, mencari dan menyelamatkan yang hilang, karena kita manusia berdosa yang sangat rentan sekali dengan begitu banyaknya, kejahatan dan juga keadaan sekeliling kita yang tidak kudus, bahkan hati kita pun licik dan jahat. Jadi sangat perlu sekali untuk berada di hadirat Tuhan yang kudus, minta pertolongan Tuhan dalam doa. Jadi dalam diam-diam, dalam pengaruh yang diam-diam, dalam doa secara pribadi di masing-masing tempat kita mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan orang-orang di sekeliling kita ini merupakan langkah awal di mana, kita membawa orang-orang di sekeliling kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi, kadang kita, belum mendoakan mereka, kita sudah, memulai ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita ingin, mungkin menasihati mereka, anak-anak kita, atau orang-orang sekeliling kita yang kita rasa kita ingin, melakukan sesuatu yang baik bagi mereka, terkadang mungkin kita lupa untuk berdoa. Sehingga di pagi ini, mari, dalam segala motif baik kita pun, kita harus selidiki sehingga dengan pertolongan Tuhan di pagi ini kita dituntun untuk melihat Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, bagaimana teladan Tuhan Yesus sebelum Ia mau pergi, menjalankan misi, Ia perlu di waktu pagi berdoa secara pribadi, perlu untuk, mencari tempat yang sunyi dalam kesendirian, perlu untuk mendengarkan suara Tuhan, berdoa kepada para murid-Nya, kepada orang-orang di sekeliling dia, orang-orang yang terdekat, sehingga benar-benar ketika dia berbicara, ada kuasa karena dia, terhubung di hadirat Tuhan dan bukan hanya terhubung ketika Tuhan memberikan teladan, mendengarkan suara, Bapa surgawi, ia juga melakukan
kehendak Tuhan, sehingga ini menjadi suatu kekuatan, yaitu ada keunggulan dalam karakter, kemurnian, dan kekudusan hidup dalam suatu pandangan yang tertuju pada kemuliaan Allah, sehingga dituntun untuk melakukan kehendak Tuhan, dan ada kuasa sehingga iblis tidak memiliki tidak dapat untuk mengambil celah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, karena ada kuasa yang menaungi kita ketika kita terhubung dengan Tuhan, dan juga ketika kita dituntun untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini mari dengan pertolongan Tuhan lewat perenungan di pagi ini, Tuhan rindu agar lewat perubahan dalam kehidupan kita, kita juga dapat membawa perubahan bagi mereka yang bergaul dengan kita dalam rumah tangga kita, keluarga kita, dalam kehidupan kita. Kita juga rindu untuk orang-orang yang berada sekeliling kita mengalami perubahan yang sama. Jangan sampai um, kita menyalah atau juga menjadi contoh dan teladan yang tidak sesuai, sehingga tidak dapat membawa pengaruh, malah sebaliknya. Seringkali ada kalimat yang dikatakan bahwa sepertinya dekat dengan Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi dipertanyakan lagi apa yang sebenarnya kita doakan, apa sebenarnya yang kita renungkan, sehingga tidak membawa kehormatan bagi nama Tuhan. Sehingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, biarlah dengan siapa kita bergaul, kita dapat membawa pengaruh, karena di sini dikatakan juga ketika para siswa di sekolah kita belajar untuk menyukai kehendak Allah, mereka akan menemukan bahwa hal itu sesungguhnya mudah untuk dilakukan. Jadi ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menyukai kehendak Tuhan, kita melakukannya, maka tidak ada hal yang sulit lagi bagi kita, karena kita melakukannya dengan kasih, menyayangi, dan juga dengan tuntunan Tuhan, kesanggupan yang Tuhan sendiri berikan bagi kita. Sehingga kita dituntun untuk membawa pengaruh, bukan kita terpengaruh oleh lingkungan sekeliling kita, sehingga dalam perenungan dari Sakeus ini, Yesus dikatakan sebagai sahabat orang berdosa, karena benar-benar dia tidak terpengaruh, tapi dia yang membawa pengaruh. Sehingga pagi ini juga menjadi amaran juga bagi kita, karena di sekeliling kita banyak sekali pengaruh, ada cacat karakter dari tabiat orang-orang sekeliling kita yang mungkin mereka tidak bisa mengendalikan diri, tidak sabar, tidak ada belas kasihan, tidak lemah lembut. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah kita juga membalas dengan hal yang sama, ataukah sebaliknya Bapak Ibu dan juga sahabat orang muda. Sehingga satu-satunya obat ketika kita melihat lingkungan kita, orang-orang sekeliling kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, satu-satunya obat bukan mencela mereka atau juga menghakimi mereka atau juga menjatuhkan mereka, tapi mari memandang kepada Yesus. Obat kita adalah memandang kepada Yesus ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekeliling kita, orang-orang memberikan respons yang tidak sesuai. Obat yang terbaik bagi kita adalah memandang kepada Tuhan Yesus. Jadi di sana ketika kita memandang kepada Tuhan Yesus, kita beroleh penghiburan, kita beroleh penguatan, kita beroleh suatu standar yang benar mengenai karakter, dan juga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita membenci karakter yang tidak sesuai, tapi kita mengasihi orang-orang tersebut. Jadi inilah yang Tuhan rindu untuk kita lakukan, sehingga kita juga tetap harus berjaga-jaga, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, untuk juga tidak duduk dengan orang yang sia-sia. Kita juga perlu untuk mencari sahabat-sahabat Allah yang juga orang-orang bijaksana, yang juga mereka melakukan kehendak Tuhan, karena ini juga menopang kita. Pada saat yang sama kita rindu untuk mencari dan menjangkau yang hilang, tapi pada saat yang sama kita juga harus menjaga diri, karena kita juga manusia yang lemah. Kita rasa bahwa kita sudah memberikan nasihat dan ini terus-menerus melakukan
hal-hal yang bertentangan, kita juga harus menjaga diri dengan tidak bergaul tapi terus mendoakan mereka, dan juga ada waktu dan kesempatan ketika kita bertemu juga kita boleh terus mewartakan kasih Tuhan, tapi juga terus menjaga diri kita agar tidak jatuh dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita juga perlu ada dalam persekutuan seperti ini karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga saling menopang satu dengan yang lain untuk menjadi lebih baik lagi, untuk dikuatkan lagi. Sehingga pertanyaan yang terakhir, apa artinya bagi saya untuk memiliki tekad demi kemuliaan guru? Nah, inilah apakah kita memiliki tekad untuk kemuliaan pemimpin kita, guru surgawi kita yang sudah menjadi teladan bagi kita di pagi ini dalam menjalankan misi. Nah, ini tujuan pertama kita hadir di dunia ini selain Tuhan rindu untuk menyelamatkan kita, dalam pekerjaan misi juga kita mencari dan menjangkau orang-orang yang terhilang di sekeliling kita, dan juga dalam mengerjakan pekerjaan ini kita boleh ada terus-menerus dalam jalur keselamatan yang Tuhan berikan. Karena dalam mewartakan bagi orang lain, mencari yang terhilang, kita merasakan sukacita yang melebihi pekerjaan-pekerjaan duniawi yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar, ada suatu sukacita, karena kita dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, apalagi dalam menjalankan pekerjaan indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Sehingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kira-kira apa artinya bagi kita secara pribadi untuk memiliki tekad demi kemuliaan guru kita. Jadi, setelah merenungkan firman Tuhan, mari masing-masing kita menjawab dalam hati dan pikiran kita, apa artinya bagi kita secara pribadi untuk memiliki tekad demi kemuliaan guru kita. Mungkin itu perenungan kita di pagi ini, Bapak Ibu dan juga sahabat orang muda. Sekali lagi di pagi ini kita telah melihat teladan dari pemimpin misionaris kita, misionaris yang mana menjalankan suatu misi. Misinya adalah apa? Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini juga menjadi misi kita bersama-sama. Kiranya dalam satu hari ini kita yang terhilang, kita datang di hadirat Tuhan, kita dicari Tuhan dan diselamatkan Tuhan, sehingga satu hari ini dengan pertolongan Tuhan, mari kita minta Tuhan agar biarlah satu hari ini juga kita dapat mencari dan juga menolong orang-orang di sekeliling kita untuk lebih memandang kepada Tuhan Yesus lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita lakukan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan orang-orang di sekeliling kita boleh lebih dituntun untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya bawa perenungan kita di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, untuk perenungan kita di pagi hari ini, bersama-sama mari kita minta pertolongan Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga kita dapat menjalankan misi membawa kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa bersama, kita akan ada dalam kembali merefleksikan firman Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Jadikan
dekat pada salib, dekat, tariklah aku dekat pada sisimu. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Mari kita dituntun untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Dan di pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa. Bapak Ibu juga sahabat orang muda, apa mungkin ada